warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Kurang semangat, sekali lagi. Selamat pagi anak kelas 4. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga semua dalam keadaan baik sehingga hari ini siap untuk mengikuti pembelajaran. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, kita sebaiknya berdoa terlebih dulu. Seperti biasa yang memimpin berdoa jawara. Di sini. Teman-teman, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa di itu, bismillah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walidayya amin. Bizidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah keras dan tinggikanlah kecerdasan keras. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan membaca surat ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sadaqallahul adzim. Jawara boleh duduk, terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Bu Sandra absen, nanti yang Bu Sandra tunjuk angkat tangan. Jessica, Arya Satria, Intan, Jawara, Nada, Juna, Adil, Balkis, Febri, Reza, Adel, Naila, Hana, Revi, Aza. Anak-anak masih ingat yel-yel kelas kita? Kita lakukan bersama-sama. Coba tirukan Bu Sandra. Anak kelas 4, cerdas, unggul, berkarakter. Sekali lagi, anak kelas 4, cerdas, unggul, berkarakter. Nah, seperti biasanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Biasanya yang memimpin Mbak Nada. Silakan maju, Mbak. Semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya,
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang kita, Mbak Nada, sekarang kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Mbak Nada, boleh duduk. Oke. Nah, anak-anak kemarin masih ingat kita sudah belajar apa kemarin? Kemarin kita belajar tentang wujud zat dan perubahan wujud zat. Masih ingat wujud zat kemarin ada berapa? Mbak Jessica coba sebutkan. Padat, cair, dan gas. Ya. Jadi wujud zat itu ada 3. Padat, cair, dan gas. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang gaya dan apa, Adel? Hari ini kita belajar tentang apa? Gaya dan macam-macam gaya. Oke. Nah, di akhir pembelajaran nanti, Bu Sandra harap kalian mampu mengidentifikasi gaya dan macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir nanti kita akan membuat sebuah karya. Apa karyanya? Ada yang tahu kita nanti membuat apa? Ketapel. Nah, ketapel ini nanti merupakan salah satu contoh dari gaya pegas, pinter. Oke, lanjut. Pernahkah kalian menarik atau mendorong suatu benda? Pernah apa tidak? Pernah. Apakah kegiatan menarik atau mendorong merupakan suatu gaya? Ya. Jadi gaya itu merupakan suatu tarikan atau suatu dorongan. Oke. Kira-kira di sini sudah tahu apa belum macam-macam gaya? Ada berapa macam-macam gaya? 6. Yang pertama gaya otot. Yang kedua gaya gesek. Yang ketiga gaya magnet. Yang keempat gaya gravitasi. Yang kelima gaya mesin. Yang keenam gaya pegas. Oke. Nah, sekarang Bu Sandra punya sebuah video. Tugas kalian mengamati video, kemudian nanti kamu temukan informasi apa
yang ada di dalam video. Coba. Nah, coba perhatikan. Kelihatan jelas videonya? Jelas ya suaranya? Macam-macam gaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya tegas. Gaya listrik itu nanti gaya mesin, ya. 1. Gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh aktivitas otot hewan atau manusia. Contohnya adalah berjalan, membawa barang, atau aktivitas kuda menarik gerobak. Nah, yang pertama tadi gaya apa? Gaya otot. Gaya otot itu gaya yang dihasilkan oleh aktivitas otot. Contohnya apa saja tadi? Atau manusia. Contohnya adalah berjalan, Berjalan. atau aktivitas kuda menarik gerobak. 2. Nah, dua. Gaya gesek. Adalah gaya yang terjadi dari dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Contohnya roda mobil. Nah, gaya gesek tadi pengertiannya bagaimana? Gaya yang diakibatkan oleh dua benda yang saling bersentuhan. Ya. Oke, lanjut. dengan jalan raya, kapas rem sepeda dengan ban sepeda, atau sepatu bola yang bergesekan dengan rumput. Semakin kasar permukaan suatu benda, maka semakin besar gaya geseknya dan gerakan semakin terhambat. Semakin halus permukaan suatu benda, maka semakin kecil gaya geseknya dan semakin mudah bergerak. Gaya gesek memiliki manfaat antara lain: 1. Ketika berjalan, kita tidak mudah jatuh karena alas sepatu yang terbuat dari karet. Alas karet ini Nah, manfaat gaya gesek, jika gaya geseknya semakin besar, maka jika kita berjalan tidak mudah jatuh. Itu karena apa? Karena sepatu yang kita pakai itu kan ada semacam geriginya. Semakin besar geriginya, maka semakin besar gaya geseknya. Sehingga ketika kita berjalan, kita tidak mudah terpeleset. Ya. Tapi jika semakin halus sepatu kita, ya bisa dipahami kalau sepatu halus itu gimana? Bawahnya itu apa tidak ada geriginya, licin. Berarti itu menandakan bahwa gaya geseknya semakin kecil. Sehingga apa kerugiannya? Kita kalau berjalan akan mudah jatuh karena alas kita licin, paham ya? Semakin besar gaya geseknya maka semakin kasar. Jika semakin kecil gaya geseknya maka semakin licin, paham? Oke, lanjut. memperbesar gaya gesek sehingga kita tidak mudah terpeleset. 2. Untuk mengerem kendaraan, gesekan antara kampas rem dan roda akan menghambat gerakan perputaran roda. 3. Permukaan ban yang beralur dibuat untuk memperbesar gaya gesek sehingga Nah. kendaraan tidak tergelincir saat Sama dengan sepatu tadi. Yang terjadi pada roda itu juga dibuat beralur. Rodanya dibuat bergerigi supaya enggak halus, supaya memperbesar gaya apa? Gaya gesek. Sehingga ketika kalian bersepeda, roda sepeda kalian tidak licin. Kalian tidak mengalami terpeleset. Oke, lanjut. Nah. Sedangkan kerugian yang ditimbulkan akibat gaya gesek antara lain: 1. Menghambat gerakan. Misalnya benda yang didorong di lantai yang kasar lebih sulit digerakkan daripada di lantai yang licin. 2. Mengikis permukaan yang bergesekan atau disebut aus. Misalnya gesekan pada mesin kendaraan yang membuat mesin cepat rusak. Contoh lainnya adalah ban kendaraan yang sering digunakan, lama-kelamaan alur ban akan hilang sehingga kendaraan mudah tergelincir jika jalanan basah. Gaya berikutnya adalah gaya gravitasi. Apa gaya yang ketiga? Gravitasi merupakan Gaya gravitasi. terhadap
dipasangin magnet yang berkutub sama. 5. Gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Listrik ini dibedakan menjadi dua, listrik statis dan listrik dinamis. Contoh listrik statis adalah balon yang digosok-gosokkan ke rambut akan membuat rambut menempel ke permukaan balon. Sedangkan untuk listrik dinamis contohnya adalah penggunaan benda elektronik yang ada di rumah. Gaya yang terakhir adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contoh pemanfaatan gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan per pada kasur spring bed, shock breaker pada motor, dan per pada pulpen. Nah, itu tadi macam-macam gaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi ini dapat membantu kalian dalam memahami pemanfaatan macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Oke. Setelah kalian mengamati video yang Bu Sandra tampilkan, informasi apa yang kalian dapatkan yang bisa angkat tangan? Jawara, apa saja? Maju sini, dijawab di sini. Coba Jawara, informasi apa yang kamu dapat temukan setelah mengamati video di depan? Apa? Mengamati gaya dan Dan- macam-macam gaya. Ya. Berdasarkan video yang Bu Sandra tampilkan, informasi yang dapat kita temukan adalah gaya dan macam-macam gaya. Coba Jawara, tadi gaya yang pertama gaya apa? Gaya otot. Kemudian yang kedua, coba ditulis di depan. Sini, di sini, nggak apa-apa. Geser sini. Yang kedua gaya apa? Gaya gesek. Yang ketiga gaya gravitasi. Yang keempat gaya magnet. Yang kelima, gaya mesin. Yang keenam, yang terakhir, gaya pegas. Oke. Terima kasih Jawara, tepuk tangan buat Jawara. Oke. Masih semangat? Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke. Sekarang Bu Sandra bagikan bahan ajar. Satu anak mendapatkan satu. Setelah mendapatkan bahan ajar, silakan dibaca halaman pertama mengenai pengertian gaya. Coba yang pertama
Coba Adel dibaca tentang pengertian gaya halaman 2. Yang ini. Dibaca bersama. Gaya adalah gaya itu merupakan sebuah tarikan atau dorongan. Coba sekarang siapa yang berani mempraktekkan tarikan atau dorongan itu bagaimana? Kalau kalian menarik benda itu bagaimana? Kalau kalian mendorong benda itu bagaimana? Coba Jawara. Coba gimana kalau kamu mendorong benda? Coba ini mejanya Mbak Hana. Kalau didorong itu bagaimana? Ya, didorong. Kalau menarik. Nah, aktivitas yang dilakukan Jawara ini disebut gaya. Oke, silakan dikembalikan. Oke, tepuk tangan buat Jawara. Kemudian nah, ini Bu Sandra punya gambar, beberapa gambar. Ada 4 gambar. Silakan diamati. Gambar nomor berapa yang merupakan sebuah dorongan? Gambar 1 dan 2. Gambar nomor 1 itu orang sedang mendorong apa? Kalau nomor 2? Adil, gambar nomor 1 itu gambar apa, Adil? Ya, dorongan. Kemudian yang nomor 2 juga. Kemudian yang termasuk tarikan itu gambar nomor berapa dan berapa? 3. Itu gambar orang menarik apa? Yang nomor 3? Tali. Terus yang nomor 4? Panah. Nah, contoh dari gambar 1 sampai 4 itu contoh dari gaya. Paham? Oke, lanjut. Sekarang Bu Sandra juga punya gambar 6 gambar. Ini contoh dari macam-macam gaya. Gambar nomor 1 itu gambar apa? Gambar orang sedang mengangkat apa? Gambar orang sedang mengangkat ember. Gambar mengangkat ember itu termasuk contoh gaya apa? Coba sekarang yang nomor 2. Sebutkan, itu merupakan contoh gaya apa? Febri nomor 2, contoh gaya apa? Gesek. Nomor 3, silakan diamati, itu gambar contoh dari gambar gaya apa? Gambar nomor 3 ini loh. Gaya magnet. Nah, kalau gaya magnet itu sifatnya bisa menarik sebuah benda. Lalu benda apa yang bisa ditarik oleh magnet? Benda yang terbuat dari besi. Nanti kita praktekkan ya. Ya, oke. Sekarang yang gambar nomor 4, silakan diamati, itu gambar apa? Gambar terjun payung. Itu merupakan salah satu contoh dari gaya gravitasi. Terus yang gambar nomor 5? Gaya mesin. Yang nomor 6 gambar apa itu? Kasur. Itu merupakan contoh gaya. Paham ya? Oke. Sekarang kita masuk materi yang pertama. Gaya otot. Coba di bahan ajar kalian itu pada halaman
Pada halaman berapa di sini? 3. Silakan dibaca dulu, dibaca bersama pengertian gaya otot. Gaya otot. Coba Balkis yang membaca sendiri. Gaya otot adalah jenis atau macam gaya yang dimiliki oleh makhluk hidup yang memiliki otot. Ya. Jadi gaya otot itu gaya yang dihasilkan dari otot. Entah itu otot manusia atau ototnya hewan. Contoh gaya otot tadi apa? Ketika kalian mengangkat ember. Coba Mbak Nada, maju Mbak Nada. Sebutkan, jelaskan dari pengertian gaya otot. Dibaca itu. Hadap sana. Di sini. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh kontraksi dan relaksasi otot. Coba sekarang praktekkan bagaimana contoh gaya otot itu. Nah, teman-teman. Teman-teman, ini adalah contoh gaya otot saat kita mengangkat buku. Jadi ketika Mbak Nada mengangkat buku, itu sudah menunjukkan salah satu contoh gaya otot. Karena dia mengangkat buku itu menggunakan otot apa? Tangan. Ya. Oke, terima kasih Mbak Nada. Tepuk tangan buat Mbak Nada. Oke, yang kedua, gaya gesek. Dibaca pengertian gaya gesek. Gaya gesek itu muncul karena dua benda yang saling bersentuhan. Contoh gaya gesek itu adalah gaya gesek antara meja dan lantai. Siapa yang berani maju ke depan menjelaskan pengertian gaya gesek? Febri. Sini. Gaya gesek dibacain. Gaya yang ditimbulkan oleh permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Ya, jadi gaya gesek itu gaya yang ditimbulkan oleh permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Contohnya apa, Febri? Meja dan lantai. Gesekan antara meja dan lantai. Oke, boleh duduk. Tepuk tangan buat Febri. Nah, sekarang coba perhatikan cara memperbesar gaya gesek. Yang pertama apa dibaca? Pembuatan alur pada ban. Ban yang ada di sepeda kalian itu kan dibuat bergerigi supaya gaya geseknya semakin besar, semakin kuat, supaya kalian tidak mudah terpeleset. Oke, yang kedua apa? Penambahan. Nah, pada yang laki-laki punya sepatu bola apa tidak? Punya. Nah, pada sepatu bola kalian itu terdapat semacam gerigi kan? Tujuannya apa? Supaya sepatu kalian itu gaya geseknya kuat, supaya tidak licin. Yang biasanya bermain bola siapa angkat tangan? Ya, Febri. Sepatu bolamu ada geriginya kan? Supaya kamu tidak mudah jatuh saat berlari. Itulah fungsinya pull pada sepatu bola. Oke, yang ketiga apa? Lantai kamar mandi yang dibuat kasar. Di kamar mandi kalian lantainya kasar apa tidak? Lebih kasar daripada lantai yang ada di ruang tamu, ya kan? Itu tujuannya apa? Supaya ketika basah itu tidak mudah licin, tidak mudah jatuh, ya kan? Jadi semakin besar gaya geseknya maka semakin kasar permukaannya, paham? Oke.
Sekarang yang cara memperkecil gaya gesek yang pertama apa? Pemberian pelumas pada mesin. Yang kedua, oke. Nah, yang ketiga ada gaya. Coba gaya magnet dibaca pengertiannya bersama-sama. Coba gaya magnet tadi apa? Diulangi lagi. Gaya yang ditimbulkan oleh tarikan dari benda magnet. Yang bisa ditarik oleh magnet tadi benda yang terbuat dari besi. Nah, di sini Bu Sandra punya contoh magnet. Ini ada magnet batang, ya. Yang merah ini kutubnya. Kutub pada magnet itu ada berapa? 2, kutub utara dan kutub selatan. Jika kutubnya sama, kutub selatan dan kutub selatan didekatkan, maka yang terjadi gimana? Tolak menolak. Loh ini, loh tolak menolak, nggak mau apa? Menempel. Tapi jika kutubnya berlawanan, kutub selatan dan kutub utara, yang merah ini selatan, ini utara, kita dekatkan, loh, menempel. Ya. Tapi jika kutubnya sesama, misalnya utara dan utara, nggak bisa. Dia akan menolak. Ya, paham? Oke. Sekarang coba siapa yang berani mempraktekkan benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet? Adil, sini Dil. Coba praktekkan Dil. Misalnya 2 kutub yang sama didekatkan. Coba, apakah benar tolak menolak? Ya, bisa nggak? Sekarang jika 2 kutubnya berbeda didekatkan gimana? Loh, langsung nempel. Paham? Oke. Sekarang Bu Sandra punya benda ini, benda apa ini? Klip ini terbuat dari apa? Besi. Coba sekarang kita dekatkan dengan magnet, langsung nempel apa tidak? Coba Dil. Langsung nempel. Ya. Nah, sekarang Bu Sandra punya benda lagi, ini apa ini? Spidol ini bahannya dari apa? Plastik. Coba kita dekatkan dengan magnet, dia bisa menempel apa enggak? Enggak. Nah, silakan duduk. Tepuk tangan buat Adil. Nah, ini ada lagi magnet U. Siapa yang berani mencoba? Balkis. Ya, Gis. Coba. Enggak apa-apa. Ke sini, situ. Coba Balkis tempelkan magnet ini dengan kertas. Bisa nempel apa tidak? Tidak. Coba Balkis sekarang tempelkan magnet itu dengan logam. Coba tunjukkan ke temanmu. Nempel apa tidak? Nempel. Berarti kesimpulannya magnet hanya bisa menarik benda yang terbuat dari besi atau logam. Oke. Silakan duduk Balkis. Oke. Nah, magnet itu memiliki kutub. Kutub apa dan apa? Tadi sudah Bu Sandra jelaskan, jika kutubnya sejenis, kita dekatkan maka akan tolak menolak. Siapa yang berani mencoba? Coba, dicoba Jess. Benar nggak tolak menolak? Ya, jika kutubnya utara dan selatan didekatkan maka
dia akan menempel. Coba dibuktikan, Febri. Kutub yang sejenis kamu dekatkan, dia akan menolak apa menarik? Loh, menolak kan? Ya. Coba ini sekarang. Adel, kutub utara dan selatan kamu tempelkan. Menarik kan? Nih, coba didekatkan kutub yang sejenis. Menolak apa tidak? Ya kan? Sekarang yang berbeda antara ini dan ini didekatkan. Oh, kelompok ini belum. Coba kutub yang sejenis didekatkan, dia akan menolak apa tidak? Sekarang diubah. Menempel. Jadi kesimpulannya, dua kutub yang sejenis jika didekatkan dia akan tolak menolak. Jika dua kutub yang berbeda didekatkan maka akan saling menempel atau saling menarik. Nah, cara membuat magnet ada berapa? Yang pertama apa dibaca bersama? Digosok. Yang kedua? Diinduksi. Yang ketiga? Dialiri listrik. Yang kelima ada gaya apa? Coba di bahan ajar kalian gaya gravitasi itu nomor berapa? Halaman berapa? Halaman 8. Dibaca bersama. Gaya gravitasi itu yang di sini. Benda yang jadi gaya gravitasi itu sama dengan gaya tarik bumi. Sekarang Bu Sandra tanya, misalnya di bumi tidak ada gaya gravitasi, apa yang akan terjadi? Melayang. Kalian semua akan melayang. Kaki tidak bisa menginjak tanah. Nah, siapa yang bisa mengulangi pengertian gaya gravitasi? Adel. Sini, Del. Apa gaya gravitasi? Gaya tarik bumi. Yang keras gaya? Gaya tarik bumi. Gaya gravitasi itu gaya tarik bumi. Misalnya di bumi tidak ada gaya gravitasi, apa yang terjadi? Benda-benda akan melayang. Benda-benda akan melayang. Sama seperti yang terjadi di mana? Kalau benda melayang itu di mana? Di ruang angkasa. Karena di sana tidak ada gaya gravitasi. Paham? Oke, terima kasih Mbak Adel. Tepuk tangan buat Adel. Oke. Masih semangat? Masih. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Yang ke ini yang kelima ya, gaya mesin. Coba kalau di bahan ajar kalian halaman berapa gaya mesin? 9. Coba dibaca yang suaranya keras. Aidil, gaya mesin. Kurang keras, Dil. Contohnya?
Ya, jadi gaya mesin itu gaya yang diakibatkan dari adanya mesin, mesin kendaraan atau mesin benda-benda elektronik. Contoh gaya mesin itu yang terjadi pada apa? Mesin apa? Mesin motor, mesin mobil, terus mesin peralatan elektronik. Oke. Yang terakhir, gaya apa? Gaya pegas. Dibaca bersama gaya pegas. Jadi gaya pegas itu gaya yang timbul akibat dorongan atau tarikan terhadap benda-benda elastis. Itu maksudnya bagaimana? Benda-benda yang bisa merenggang kemudian kembali lagi. Benda-benda yang lentur. Contohnya gaya pegas itu gaya apa? Ketapel. Terus apa lagi? Kasur. Terus apa itu? Trampolin. Pernah bermain trampolin apa tidak? Itu gimana itu? Mentul-mentul ya? Itulah yang dinamakan gaya pegas. Jadi dia bersifat elastis. Nah, anak-anak kelas 4 pernah tidak kalian bermain ketapel? Gimana bentuknya ketapel? Berbentuk Y. Apa yang terjadi? Ini Bu Sandra punya contohnya, ketapel. Terus apa yang terjadi pada ketapel jika kalian menarik talinya? Talinya akan memanjang atau merenggang. Terus gaya apa yang terjadi pada ketapel? Gaya pegas. Oke. Nah, sekarang Bu Sandra bagi kelompok. Kelompok 1 ada Arya, SP, Jessica, dan Intan. Kelompok 2 Juna, Jawara, dan Nada. Kelompok 3 Balkis, Febri, Adil. Kelompok 4 Reza, Nadel, Naila. Kelompok 5 Hana, Revi, Aza. Sandra bagikan apa ini? LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kegiatan silakan dibuka LKPD-nya. Di dalam LKPD itu ada tugas. Tugasnya membuat apa? Membuat ketapel. Kira-kira ini ketapelnya seperti ini. Kira-kira alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat ketapel? Kemudian nah, jadi itulah yang kalian siapkan untuk besok kita membuat ketapel. Apa saja tadi? Yang terpenting adalah
ranting kayu berbentuk Y, dan juga karet gelang atau apa namanya? Pentil. Kita membuatnya besok, jadi nanti setelah kalian pulang sekolah, kalian siapkan alat dan bahannya, kemudian besok dibawa. Paham? Apa saja tadi yang diperlukan besok dibawa? Apa saja ini? Ranting kayu dan karet gelang. Kapan kita membuatnya? Besok. Nanti setelah pulang sekolah, kalian cari bahan dan alatnya. Jadi besok siap untuk dibawa. Oke. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan forum diskusi di bahan ajar kalian. Forum diskusi dikerjakan secara berkelompok. Halaman berapa? 12. Ya, dikerjakan di lembarannya, di lembaran bahan ajar. Dikerjakan sekarang. Oke. Silakan dikerjakan. Ada yang sulit? Ada yang sulit nggak? Nggak. Bisa? Mbak Adel merasa sulit nggak? Mas Reza, yang dikerjakan yang ini, yang forum diskusi, ini loh, yang ini, yang dikerjakan itu forum diskusi di bahan ajar, halaman berapa? Nggak ada, nggak ada. Ini loh, halaman 12 yang dikerjakan. Nomor 2 itu gayanya disebutkan semua, tapi contohnya dituliskan satu saja. Ya. Satu gaya, satu contoh. Gimana?
Enggak muat. Nomor berapa? Ditaruh di sini nggak apa-apa. Kalau nggak muat nggak apa-apa, ditaruh di belakangnya sini. Mm-mm. Nggak apa-apa. Kalau nggak muat ditaruh di baliknya nggak apa-apa. Oke. Anak kelas 4 cerdas. Sekali lagi, anak kelas 4 Oke, dilanjutkan lagi. 10 menit lagi bisa selesai. Ya, 10 menit lagi. Tepuk semangat. Bisa. Sekarang nomor berapa? Sampai nomor berapa? Sudah selesai? Yang sudah selesai angkat tangan. Yang lain dilanjutkan lagi. 5 menit lagi bisa selesai. Oke, 5 menit lagi. Kemarin kan sudah ngerjakan. Kemarin sudah ngerjakan apa belum? Tinggal dicontoh aja.
Nomor berapa? Sampai nomor berapa, Febri? Kelompok 2 sudah? Juna? Oke, kelompok 2 presentasi. Gak apa-apa, pakai punya Jawara. Ayo. Ayo, maju semua. Oke. Kalau presentasi itu salam dulu. Salam dulu ke temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang presentasi, maka yang lain diperhatikan. Nggak boleh rame sendiri. Oke, nomor 1 urut Jawara yang baca. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Nomor 2 urut nada. Sebutkan macam-macam gaya beserta contohnya. Gaya otot, semangat buku, gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya mesin, gaya Bagaimana cara memperbesar gaya gesek? Pembuatan pulpen seperti bola. Ya. Gimana cara memperkecil gaya gesek? Pembuatan jalan agar Coba kelompok yang lain tetap meluncur. fokus dan tetap memperhatikan kelompok yang presentasi. Apa akibatnya jika kita bersepeda dengan kondisi ban yang sudah halus? Jelaskan pendapatmu. Kita bisa jatuh dan mengakibatkan gesekan yang muncul akan semakin kecil. Sudah. Oke. Menurut kelompok 3, apa yang disampaikan kelompok 2 sudah tepat apa belum? Sudah. Boleh kelompok 2, terima kasih, ditutup dulu presentasinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan buat kelompok 2. Hei, kelompok 3. Ayo. Yang sudah selesai. Ayo, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Bagaimana cara pembesaran gaya gesek menambahkan pul pada sepatu? Bagaimana cara memperkecil gaya gesek pemberian emas pada rantai dan berbeda agar tidak cepat apa akibat jika berbeda jika berbeda dengan kondisi jalan lalu proses dapat akan berdasarkan Sudah selesai? sudah. Bagaimana menurut kelompok 2? Bagus, terus. Sudah tepat apa belum? Nah, boleh diakhiri kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh duduk. Tepuk tangan buat kelompok 3.
Oke, sekarang kelompok selanjutnya. Salam dulu. Lanjut. Bagaimana cara memperbesar gaya gesek? Dengan cara membuat permukaan benda semakin kasar. Oke, langsung diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh duduk. Tepuk tangan kelompok 4. Kelompok 5. Ini. Ya, nggak apa-apa ya. Kalau mau satu nggak usah ya, nggak usah presentasi. Ya. Sini, Hana. Nggak apa-apa ini ada. Oke, salam dulu. Langsung nomor 1, Revi dulu. Ini. Gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya mesin, dan gaya gas. Contohnya, gaya otot adalah apabila seorang Udah, lanjut aja nomor 3. Ini nomor 3. Soalnya ini. Bagaimana cara memperbesar gaya gesek? Dengan menambahkan full pada sepatu. Oke, sudah. Boleh diakhiri. Salam. Tepuk tangan buat kelompok 5. Oke, anak-anak, terima kasih hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Untuk bukunya boleh dimasukkan tas. Anak-anak jangan lupa besok membawa alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat ketapel. Oke. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Gaya dan macam-macam gaya. Siapa yang berani menyimpulkan di depan? Adil. Teman-teman, hari ini kita belajar tentang teman-teman. Kok kurang keras? Teman-teman, hari ini kita belajar tentang Gaya dan macam. gaya. Gaya itu ada apa saja? Gaya otot, gaya gesek, Gaya gesek. magnet, gaya gravitasi, gaya mesin, dan gaya pegas. Ya. Terima kasih Adil, boleh duduk. Tepuk tangan buat Adil.
sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dulu supaya kegiatan hari ini dan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Seperti biasa yang memimpin berdoa, Jawara. Silakan Jawara. Di sini lah Jawara. Di sini. Teman-teman kita berdoa. Berdoanya yang keras ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Wal asri illa illalladzina wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Boleh duduk. Anak-anak, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Boleh pulang, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.